Apapun yang menjadi polemik di negara jiran, seharusnya usaha mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN disokong. Tidak perlu bertikam lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video yang saya ambil dari channel Malaysia dengan judulnya Bahasa Melayu Ada Sebelum Indonesia dan Malaysia Itu Wujud. Oke, kira-kira pembahasannya seperti apa? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Usaha Malaysia untuk mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN tiada kaitan dengan negara tertentu. Sebaliknya, bahasa Melayu yang secara asasnya menjadi tonggak kepada bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia telah melalui pelbagai fasa, malah sebelum negara-negara moden di rantau Asia Tenggara wujud lagi. Justru bahasa Melayu tetap bahasa yang sama dituturkan dan difahami termasuk di Singapura dan Brunei. Mengambil contoh bahasa Inggeris, ia tetap menjadi bahasa lingua franca, terutamanya di negara barat, tanpa ia menjadi bahasa kepada negara tertentu. Begitu juga bahasa Arab, ia tetap menjadi bahasa rasmi bagi beberapa negara moden di Semenanjung Arab. Perkara sama bagi bahasa Melayu, ia menjadi bahasa utama di rantau ini sehinggalah negara moden seperti Malaysia dan Indonesia diwujudkan. Sudah tentu, bahasa Melayu terus menjadi bahasa utama di Indonesia dan Malaysia dan diangkat menjadi bahasa rasmi. Nama bahasa dari segi ilmu ialah bahasa Melayu. Tapi apabila digunakan pada tahap negara masing-masing, namanya berubah-ubah kepada bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Singapura, bahasa Melayu di Indonesia yang bernama bahasa Indonesia, bahasa Melayu di Malaysia. Kita ambil contoh bahasa Inggeris ya. Bahasa Inggeris itu sebagai bahasa ilmiahnya, sebagaimana bahasa Melayu itu bahasa ilmiahnya. Bahasa Inggeris tidak berubah menjadi bahasa Amerika, bahasa Australia, bahasa Kanada, bahasa New Zealand, tetapi tetap bahasa Inggeris. Dan tiap-tiap negara ini mempunyai variasinya sendiri. Jadi bagi saya menggunakan bahasa Melayu tidak melanggar apa-apa peraturan, bahkan dari segi ilmu amat sesuai. Namun beliau tidak menafikan penggunaan bahasa Melayu yang meluas di Indonesia kerana faktor geografinya yang luas dan rakyatnya yang lebih ramai daripada Malaysia. Pun begitu, katanya, segalanya masih lagi di peringkat perbincangan antara negara-negara terlibat. Yang penting, katanya, usaha memartabatkan bahasa Melayu itu lebih utama berbanding penggunaan nama negara. Saya berpendapat usaha yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia itu amat wajar, amat baik dan amat sesuai. Kita hendak mengadakan satu bahasa yang dapat digunakan di rantau Asia Tenggara. Kita hendak menyebarluaskan bahasa Melayu ya, atas nama apa bahasa sekalipun. Jadi kalau kita boleh berbincang dan menetapkan bahawa ada satu bahasa yang boleh digunakan secara meluas dan namanya begini. Apapun yang menjadi polemik di negara jiran, seharusnya usaha mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN disokong. Tidak perlu bertikam lidah kerana pada asasnya, usaha Malaysia tidak meminggirkan mana-mana negara. Bahawa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia bukan bahasa Melayu dalam konteks kenegaraan, konteks yang sempit. Bahasa Melayu yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri itu meliputi bahasa Melayu yang juga bahasa Indonesia, kerana pada hakikatnya secara linguistik dan secara ilmiah bahawa bahasa Indonesia itu masih tetap bahagian berbahasa Melayu walaupun telah melalui sejarah perkembangan yang berlainan. Sebelum ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Penyelidikan dan Teknologi Indonesia, Nadiem Makarim, menolak cadangan Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN. Beliau mendakwa bahasa Indonesia pilihan lebih baik untuk digunakan sebagai bahasa utama bagi ASEAN kerana ia paling banyak digunakan di Asia Tenggara dengan penggunaannya tersebar di lebih 47 negara. Bagi kami, ya, tidak ada sedikit pun keraguan untuk mengatakan bahwa
bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Oke. Sama sekali tidak ada keraguan, dan itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah gitu ya. Nah, tetapi sejak tahun 28 ya, pada tanggal 28 Oktober tahun 28 melalui Sumpah Pemuda, kami menamai bahasa Malaysia, bahasa Melayu tadi dengan bahasa Indonesia supaya satu nafas dengan perjuangan bangsa Indonesia waktu itu yang sedang berjuang untuk merdeka. Ya, sudah mengakui tanah air Indonesia, kemudian bangsa yang satu, bangsa Indonesia, maka bahasanya pun dinamai bahasa Indonesia. Sebelumnya tidak ada istilah bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu, ketika Indonesia merdeka ya, pada tahun 45, di tanggal 18 Agustus tahun 45, pernyataan bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 dalam konstitusi, seperti halnya Malaysia ya, menyatakan bahwa bahasa Malaysia itu menjadi bahasa kebangsaan ya. Nah ini saya baru tahu kalau kemudian pada tahun 86 tadi disampaikan oleh Prof. Kamarudin itu berubah menjadi istilahnya menjadi bahasa Melayu gitu ya. Baru kali ini saya tahu. Nah, sementara ya bahasa Indonesia ini berkembang, jadi titik tolak perkembangan bahasa Indonesia itu sebetulnya adalah ketika tahun 28, kemudian berlanjut pada tahun 45 ketika merdeka, kemudian berkembanglah kebahasaan Indonesia, kesastraan Indonesia yang relatif berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu, ya, sebagai bahasa asalnya, ya, sebagai bahasa induknya. Nah, bahasa Indonesia itu berkembang, saya menyebutnya jauh melebihi asal muasalnya begitu, ya, karena bahasa Indonesia itu setelah penetapan status ya. Perencanaan statusnya diangkat menjadi bahasa negara, itu dikembangkan korpusnya. Nah, melalui korpus ini kami punya mengembangkan kamusnya, mengembangkan ejaannya, mengembangkan tata bahasanya, begitu. Yang semuanya ini kami sebut dalam nama bahasa Indonesia. Sementara yang namanya bahasa Melayu bagi orang Indonesia itu adalah salah satu dari 718 bahasa daerah. Jadi ketika misalnya kita menyebut bahasa Melayu, asosiasinya adalah bahasa daerah. Ya. Nah, bahasa Melayu menurut catatan kami di Badan Bahasa itu di Indonesia ini ada 87 dialek. Ya. Jadi bisa dibayangkan dari barat banyak juga sampai ya timur, dialek Melayu. Ini bahasa Melayu ini sudah banyak sekali ragamnya gitu ya. Perbedaan dari masing-masing dialek juga kelihatan gitu. Nah, ada 87 ragam dialek bahasa Melayu. Jadi ketika misalnya dikatakan, oh mari kita perkasakan, mari kita jayakan bahasa Melayu menjadi bahasa antar bangsa, menjadi bahasa internasional, ya pasti saja kami akan menolak begitu. Karena mengapa kami harus menggunakan istilah itu? Karena bagi kami ini adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Kalau misalnya mau disebutkan, oke, kita sekarang bekerja bersama-sama menyebutkan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu bagi orang Malaysia, ya, itu tidak ada masalah, ya. Tetapi kalau menyebut salah satu, nah ini pasti jadi masalah. Seperti halnya pengakuan ya dan pernyataan langsung dari Perdana Menteri ya Malaysia waktu hari Jumat bertemu dengan Presiden Joko Widodo mengatakan Presiden Joko Widodo sudah bersetuju. Ya kami tentu saja kelimpungan ya. Kami bingung gitu. Dari mana ini asalnya? Karena ternyata Menteri Luar Negeri pun mengatakan memang ada usulan itu, tapi akan kami pelajari ya secara mendalam. Kemudian pada hari berikutnya, minggu berikutnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara resmi mengatakan penolakan. Ya, nah ini sesuatu yang wajar. Karena apa? Masalah harga diri ya bangsa Indonesia kok kenapa tiba-tiba gitu mengusulkan bahasa Melayu. Bagi kami ya pasti akan harus bahasa Indonesia. Tentu kalau misalnya usulannya itu dua-duanya gitu ya, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, mungkin tidak akan terlalu panas ya reaksinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia
itu berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu yang di Malaysia. Ya. Bahasa Indonesia itu meminjam, menyerap istilah untuk pengayaan kosakatanya, vocabulary-nya tadi, seperti Prof. Ari katakan, itu dari bahasa-bahasa asing, ya, apakah itu bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Portugis, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, dari berbagai banyak bahasa. Nah, itu satu sisi. Di satu sisi lain, pengayaan kosakata ini terjadi dari ratusan bahasa, ya, mungkin belum semua, belum 718-nya gitu ya, dari ratusan bahasa yang ada di Indonesia. Itu sebagai bahasa-bahasa daerah. Nah, yang terutama mempengaruhi itu adalah bahasa Jawa misalnya, kemudian bahasa Sunda, ya, kemudian bahasa Madura, bahasa Banjar, ya, dan juga bahasa-bahasa yang lain, ya, yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin bahasa-bahasa di Papua juga ikut berpengaruh ke dalam bahasa Indonesia. Ini situasi yang tidak dimiliki oleh Malaysia, ya, karena Malaysia kan kalau ditanya bahasa daerahnya mana gitu. Nah, pengayaannya kan tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi saya mengatakan bahasa Indonesia ini sudah jauh berkembang, ya, dari bahasa asalnya, bahasa Melayu gitu ya, dan sekarang sudah bisa unjuk diri gitu sebagai satu bahasa yang stabil begitu ya, dan berkembang dengan sangat sehat gitu. Nah, penuturnya sendiri gitu ya, itu sudah banyak sekali tentu saja bila dibandingkan dengan penutur bahasa Melayu yang menurut catatan riset dari etnolog misalnya ya, di bulan Desember 2021 etnolog ini menerbitkan laporan penutur bahasa Indonesia itu ada 199 juta. Sementara penutur bahasa Melayu ya, itu 19 juta. Ya. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh. Kalau misalnya ada klaim, ya, ada pernyataan bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang. Ini tanda tanya besar. Melayu yang mana? Bagi kami tidak bisa itu. Ini adalah bahasa Indonesia. Ya, gitu. Yang mungkin penduduk Indonesia katakanlah 278 juta, katakanlah 220 jutanya atau 200 jutanya bertutur bahasa Indonesia. Mungkin sisanya ya boleh bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Tapi jumlahnya juga kan penduduk Malaysia mungkin tidak sepertiga penduduk Indonesia gitu kan ya. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video yang berisi tentang reaksi tokoh-tokoh Malaysia tentang penolakan Indonesia atas usulan Sabri Ismail Sabri Yaakob dulu yang sebagai Perdana Menteri Malaysia pernah mengusulkan bahasa Melayu untuk bisa dijadikan bahasa kedua ASEAN. Kenapa Indonesia menolak usulan itu? Tentunya ada beberapa alasan. Karena kita tahu bahasa nasional yang digunakan di Indonesia itu jelas-jelas bernama bahasa Indonesia. Tentunya tidak mau Indonesia atas usulan itu dengan menggunakan bahasa Melayu. Dan juga penolakan Indonesia karena pertimbangan bagaimana penutur bahasa Indonesia yang begitu banyak daripada bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Dan selanjutnya yang jelas bahasa Indonesia itu sudah merupakan satu identitas sekaligus jati diri dari bangsa Indonesia. Kalau mau didaftarkan sebagai bahasa kedua ASEAN, menurut Indonesia, ya bahasa Indonesia lah yang pantas karena beberapa pertimbangan tentunya. Dan Malaysia sendiri kayaknya masih ngotot ya, justru malah bilang jangan banyak bertikam lidah. Dan sementara kalau kita lihat bagaimana kondisi bahasa di Malaysia, sampai sekarang pun belum terselesaikan. Bahasa Melayu di Malaysia belum menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Banyak dari warga negara Malaysia yang tidak fasih dengan bahasa Melayu, yang tidak bisa dengan bahasa Melayu, bahkan tidak boleh berbahasa Melayu, terutama orang-orang Cina. Bagaimana mungkin usulan ini untuk bisa diterima di Indonesia? Oke teman-teman ya, demikian satu buah video. Dan menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.